Di sini saya akan memberikan 3 informasi tentang obat. Yang pertama, cara penggunaan obat. Yang kedua, cara penyimpanan obat. Dan yang ketiga, expired date atau tanggal kadaluarsa pada obat. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk, teman-teman harus tahu nih, kenapa kita tidak boleh mengonsumsi obat dengan sembarangan. Jawabannya, karena jika kita mengonsumsi obat dengan sembarangan, maka semakin besar tingkat efek sampingnya pada tubuh kita semakin meningkat. Nah, teman-teman harus tahu nih, ada 5 efek samping yang akan timbul jika kita menggunakan obat dengan sembarangan. Yang pertama itu, jika kita tidak menggunakan obat dengan dosis yang tepat, maka efek sampingnya bisa bahaya loh teman-teman. Yang kedua, penggunaan obat yang tidak tepat akan mengakibatkan keracunan loh teman-teman. Yang ketiga, kita akan menyebabkan kerusakan pada fungsi hati dan fungsi ginjal teman-teman. Yang keempat, penyakit yang kita derita akan menjadi lebih parah teman-teman. Dan yang terakhir, yang kelima, kita akan menjadi kebal pada obat tersebut teman-teman. Maka sebaiknya kita harus mengonsumsi obat dengan cara penggunaannya yang tepat. Nah teman-teman, sekarang kita masuk yuk, bagaimana sih cara penggunaan obat yang baik dan benar itu? Yang pertama, tepat dosis. Tepat dosis di sini mengartikan bahwa kita harus meminum obat sesuai anjuran berapa kali minum dan seberapa banyak obat yang diminum. Apabila kita diberikan resep obat, maka habiskan sesuai resep. Jangan karena kita sudah merasa sembuh, lalu kita tidak minum obat lagi ya teman-teman. Yang kedua, tepat cara pakai. Bentuk obat yang dibuat bertujuan agar obat dapat bekerja lebih efektif. Contohnya, obat kunyah yang harus ditelan, dengan dikunyah, maka obat dapat lebih mudah larut dan diresap oleh tubuh. Yang ketiga, tepat waktu. Minum obat sesuai waktu yang dianjurkan. Contohnya, ada obat yang harus diminum pagi atau siang atau malam, dan juga obat yang harus diminum sebelum atau sesudah atau bersamaan dengan makan. Selanjutnya kita masuk pada cara penyimpanan obat. Obat tersedia dalam beberapa bentuk, yaitu tablet, kapsul, kaplet, sirup, salep, tetes, supositoria, aerosol, dan insulin. Penyimpanan obat secara umum, yang pertama, jauhkan dari sinar matahari. Yang kedua, jauhkan dari jangkauan anak. Yang ketiga, simpan dalam wadah tertutup. Yang keempat, jangan simpan obat di dalam mobil. Dan yang kelima, jangan menyimpan obat yang sudah rusak atau kadaluarsa. Untuk penyimpanan obat khusus, seperti tablet effervescent, disimpan pada wadah tertutup, kemudian pada kemasan yang tahan lembab, kemudian perhatikan pada label, obat tidak harus langsung ditelan. Selanjutnya, untuk obat supositoria yang digunakan melalui vagina dan anus, lebih baik disimpan di dalam kulkas, karena jika simpan di suhu ruang, maka obat tersebut akan mencair. Untuk sediaan aerosol atau spray, jangan disimpan pada tempat yang panas atau suhu yang tinggi, karena dapat menyebabkan ledakan. Selanjutnya sirup. Sirup dibagi atas 2 macam. Yang pertama sirup kering dan sirup cair. Untuk penyimpanan sirup tidak boleh disimpan di freezer. Dapat disimpan di kulkas apabila terdapat dalam label kemasan. Untuk sirup kering, sebelum ditambah dengan air, dapat disimpan dalam suhu ruang. Dan setelah ditambah dengan air, dapat disimpan di suhu ruang selama 7 hari. Untuk sirup cair yang belum dibuka, dapat disimpan selama kurang lebih 1 tahun atau ED yang tertera pada label kemasan. Setelah dibuka, dapat disimpan selama 6 bulan atau
yang tertera pada label kemasan. Untuk sirup kering dan sirup cair harus ditutup dengan rapat. Untuk salep, lotion, dan krim dapat disimpan dalam kotak obat atau kulkas jika tertera dalam label kemasan. Untuk penyimpanan puyer dapat disimpan dan dijauhkan dari air dan sinar matahari. Untuk insulin, sebelum dibuka dapat disimpan di lemari es tapi tidak di freezer. Dan sesudah dibuka dapat disimpan di suhu ruang dan kotak obat. Selanjutnya kita masuk pada expired date. Expired date adalah batas waktu penggunaan obat yang ditetapkan oleh pabrik setelah obat diformulasi atau setelah obat diproduksi. ED ini hanya berlaku jika obat belum dibuka dari kemasannya. Apabila suatu obat telah dibuka kemasannya, maka masa kadaluarsanya yaitu berdasarkan BUD atau Buy and Use Date. Nah, tanggal BUD ini tidak dicantumkan dalam obat, tetapi dapat ditetapkan oleh apoteker. Nah, contohnya obat penurun panas, yaitu obat sirup. Jika sudah dibuka kemasannya, obat tersebut hanya boleh digunakan selama 14 hari, dan setelah 14 hari obat itu dikatakan kadaluarsa. Sekian tugas dari saya, terima kasih Ibu dan selamat siang.